Cancer, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Cancer, khusus untuk asmara dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu dealing ya. Bisa jadi nggak di asmara, tapi di kesehatan. Untuk karir kamu saya akan upload ya 2 hari ke depan ya. Karena untuk mengupload 12 zodiak seperti ini agak lama dia prosesnya. Oke, readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak bisa menjamin bakalan resonate terhadap kamu secara personal ya. Oke, ada King of Pentacles, ada Three of Wands, Five of Pentacles, the Emperor, Knight of Swords, Queen of Cups, dan juga The Devil. Oh ya, saya tambahkan lagi ya, jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, karena ini reading general ya, bukan personal gitu. Jadi jangan diambil hati, jangan tersinggung gitu. Kalau kamu ngerasa ini message-nya kok jelek banget gitu ya, oke, diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Oke, saya ngelihat di sini pasangan kamu sepertinya adalah seseorang yang bekerja keras sebenarnya ya. Dia ini sedang menikmati dirinya nih, menikmati hasil dari kerja kerasnya. Ya, dia lagi berbahagia ini sekarang ya. Dia adalah sosok yang punya ambisi, punya tekad, punya komitmen. Juga sepertinya ini adalah seorang yang keras kepala ya. Ya, tegas di dalam berkomunikasi. Gak sabaran juga ini orangnya gitu, pengen dia cepat kaya. Ya, dan saya ngelihat ini fokus utama untuk pasangan kamu sepertinya adalah uang di minggu ini. Uang ya. Padahal ini bacaan untuk asmara, tapi muncul uang di sini. Jadi bisa jadi masalah utama hubungan kamu dengan pasangan kamu, faktornya adalah uang ya. Ya, sementara di sini saya melihat kamu sedang menantikan dia ya, menunggu dia. Kamu ngerasa sedih, kesel, kecewa sama dia sepertinya. Aduh, kamu senang-senang di sana, tapi kamu nggak memperhatikan aku di sini ya, nggak memperhatikan aku dan anak-anak. Ada rasa kesal gitu, sorry. Ada rasa kekecewaan gitu ya, sebel gitu ya. Ya, ngerasa diabaikan, ada sedih ya. Ya, kesal, sedih, tapi mau bilang apa ini orang, pasangan kamu sepertinya keras kepala, orangnya keras banget gitu ya. Jadi dia kamu kerasin, dia akan lebih keras lagi gitu. Ya, sementara di sini kamu udah banyak berkorban, memberikan dia perhatian, dukungan ya. Kamu juga adalah sosok yang penuh cinta ya, udah memberikan hati sepenuhnya sama dia, dianya malah nggak jelas gitu ya. Sepertinya kamu di sini dikasih harapan-harapan yang bagus, tapi setelah udah jalan ya kamu dibiarin berjalan sendiri gitu ya. Ada The Devil nih. Sepertinya hubungan ini ada racunnya gitu ya, ada energi toksik di sini, dan sepertinya Cancer perlu di minggu ini melepaskan energi toksik di sini, di hubungan ini ya. Kalau misalnya kita diabaikan, nggak dikasih perhatian, nggak dinafkahi, nggak ditanggung jawabin, apalagi kalau udah berumah tangga ya, mungkin kamu harus bangkit lah, berdiri sendiri gitu ya. Jangan mengharapkan orang yang seperti itu untuk ngebantu kamu. Habis waktu gitu, habis tenaga pikiran kamu mengharapkan bantuan dari pasangan yang belum tentu ada gitu ya. Percayalah akan ada jalan keluar gitu. Ada banyak jalan keluar untuk mengatasi beban tanggung jawab kamu, terkhusus kamu yang udah berumah tangga ya. Beban ini terhadap anak gitu ya kan, sementara pasangan pergi gitu aja ya. Gimana mau ini pisah mbak gitu ya. Kita udah berumah tangga, saya sayang banget sama dia, pengen hidup bahagia ya.
berdoalah ya, buat afirmasi yang positif, bayangkan wajahnya ketika kamu berdoa, panggil namanya, ya mungkin itu akan ngebantu ya, membantu kamu terkoneksi dengan jiwanya pasangan kamu dimanapun dia berada. Ya, saya nggak bisa mbak hidup tanpa dia. Ya, walaupun dia orangnya keras, ya keras kepala, tapi saya udah jatuh hati sama dia, nggak bisa lagi tanpa dia gitu ya kan. Ya mungkin ya gimana ya, setiap orang beda-beda gitu ya kan. Ya ada yang sanggup, ada yang nggak sanggup gitu. Ya sekarang tanyakan kata hati kamu dulu gitu ya, apakah memang pantas dia untuk kamu nantikan, kamu harapkan, atau kamu perjuangkan. Ya tanya dulu hati kamu gitu. Kalau memang hati kamu mengatakan bahwa saya masih sanggup untuk berjuang di hubungan ini, oke, jalan terus gitu ya. Berdoalah, bila perlu berpuasa, supaya ada bentuk perhatian yang dia berikan terhadap kamu, atau keseriusan di dalam hubungan ini ya. Oke, saya ngelihat di sini beberapa di antara pasangan kamu sepertinya hal yang membuat dia kurang memberikan perhatian sama kamu. Dia sibuk dengan dunianya sendiri. Ya, itu karena dia memiliki banyak beban. Ya, banyak tanggung jawab dia, banyak kekhawatiran, ada energi yang ngeblok dia. Ini energi yang ngeblok ini banyak ya, bisa jadi nih ada orang ketiga, bisa juga, walaupun sebenarnya di Nine of Wands itu nggak nampak orang ketiga di sini, tapi hal yang membebani pikiran dia itu yang mengalihkan perhatian dia dari kamu. Jadi dia sibuk jadinya dengan masalahnya sendiri. Ya, terkesan bagi kamu dia menikmati hidup sendiri, enak-enak di sana gitu ya. Belum tentu, karena di sini saya ngelihat ada beban yang dia pikul. Ya, saya ngelihat untuk beberapa dari mereka ini ada yang fokusnya bekerja ya. Memang fokus dia bekerja ini gitu, dan tujuan dia ingin membahagiakan keluarga. Bisa jadi ini seseorang yang memang ini ya, ada tipe atau karakter orang seperti itu. Ya, ketika sudah ada ikatan hubungan, dia ngerasa kalau dia tinggalin gak apa-apa, aku fokus kerja gitu. Ya, tapi dia enggak memikirkan ya perasaan pasangannya. Ternyata pasangannya udah mikirnya yang macam-macam kan gitu ya. Sementara di sini pasangan kamu, kalau saya ngelihat, dia fokusnya uang. Ya, ada beban, ada tanggung jawab yang harus dia tuntaskan, dia selesaikan. Ya, ada energi yang ngeblok dia, makanya dia sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, tapi saya nggak bisa menjamin ya energi yang ngeblok dia di sini. Memang ini hal-hal yang seperti masalah pekerjaan gitu ya, belum tentu. Bisa jadi ada faktor lain. Ya, dia terikat dengan energi negatif atau dengan orang ketiga, bisa jadi ya. Ya, oke. Di sini saya ngelihat kamu dari hari ke hari mencari pencerahan ya, mencari motivasi, bagaimana supaya kamu bisa tetap pada cara berpikir yang rasional. Ya, bagaimana kamu bisa memperoleh cara berpikir yang baru juga. Ya, kamu bisa memperluas pandangan kamu ya, supaya tidak selalu berpikir negatif gitu terhadap pasangan. Ya, ada di sini keinginan kamu untuk mencari kebenaran mengenai pasangan kamu. Ngapain sih dia di sana, kok nggak ada kabar? Kayaknya dia senang-senang di sana, menikmati dirinya sendiri, menikmati uangnya sendiri, dia makan enak di sana gitu ya kan. Ya, ada memang beberapa di antara pasangan kamu yang seperti itu ya, dia menikmati hidupnya, makan enak gitu ya.
Tapi dia nggak mikirin kamu di sini yang menunggu dia, ya. Padahal di sini kamu terus ngejaga komitmen kamu bersama dengan dia, ya kan? Kamu berusaha setia ngejaga hubungan kamu dengan dia supaya kelak ada kebahagiaan, ada perubahan-perubahan yang membawa hubungan kamu dengan si dia ini bahagia, ya, mapan atau stabil secara finansial. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ini sepertinya hal yang kamu tunggu-tunggu dari pasangan kamu adalah dia membawa kebahagiaan atau dia memenuhi tanggung jawabnya, semacam uluran tangan, ya, berhubungan dengan materi ini. Ya, kamu ngerasa di sini nggak bisa berdiri sendiri memenuhi semua kebutuhan untuk keluarga kamu, ya. Tapi keadaan membuat kamu mau nggak mau harus berusaha, kan gitu ya. Ya, memang harus seperti itu gitu. Kita jangan terlalu berharap terhadap pasangan, harus bisa berdiri sendiri. Ya, suatu saat kalau kamu berhasil ngedidik anak-anak kamu, membesarkan mereka dengan tangan kamu sendiri, ya, pasangan kamu nggak akan sepele sama kamu gitu, ya kan? Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi terhadap dia suatu saat dia yang mengabaikan kamu, melihat kamu berhasil, sukses, bahkan kamu mampu membesarkan anak-anak kamu, misalnya untuk kamu yang udah berumah tangga gitu ya. Ya, untuk yang masih single, yang udah putus, ya, fokus untuk karir itu bagus, dan tunjukkan bahwa tanpa si dia kamu bisa berhasil, hidup kamu bisa menjadi lebih baik lagi, ya. Jangan pesimis gitu ya, walaupun memang ada di sini rasa pesimis itu sih gitu ya, ngerasa nggak akan ada orang yang ngebantu aku. Orang yang bisa ngebantu atau menyelamatkan hidup aku adalah aku sendiri, dan aku harus berdiri. Memang iya, harus begitu, ya. Di minggu ini bagus untuk Cancer, kamu ada keinginan untuk menghealing diri kamu, menenangkan hati dan pikiran, ya. Kamu juga di sini berpikir bagaimana caranya supaya kamu bisa melepaskan energi toksik, melepaskan pikiran yang selalu membelenggu, yang selalu mengikat hati dan pikiran kamu terhadap pasangan kamu di sini, ya. Ada keinginan untuk fokus ngejalani hidup walaupun tanpa pasangan di sini. Ada keinginan untuk bertumbuh, ya, memperluas pandangan juga, memiliki cara berpikir yang baru, ya. Dan itu bagus, ya. Tapi di satu sisi beberapa di antara kamu ada juga ini yang masih pengen nge-keep hubungan kamu dengan pasangan supaya kedepannya bisa tetap baik, ya. Karena masih ada di sini keinginan untuk hubungan yang apa ini, yang damai gitu ya, berbaikan ke depannya, atau jelas jelas pasangan kamu memberikan tanggung jawabnya ataupun kabar terhadap kamu. Oke. Saya akan buka di sini untuk spiritual guidance kamu, ya. Sepertinya fokus utama untuk Cancer di minggu ini adalah melepaskan diri dari energi toksik, ya. Hal-hal yang membelenggu pikiran kamu, yang mengurangi semangat hidup kamu. Jadi banyak nih belajar supaya lebih bersemangat lagi. Fokus untuk membangun diri sendiri,
Ya, ini bagus ya. Oke, ada time. You are trying too hard. Give it time ya. Jangan terlalu ini ya, ekstra energi keluar. Kamu memikirkan si dia gitu. Padahal dia belum tentu mikirin kamu nih. Padahal dia sibuk dengan dirinya sendiri di sini. Dia menikmati hasil kerjanya sendiri tanpa sharing sama kamu gitu ya kan. Tapi nggak semua ya dari pasangan kamu seperti itu, karena ada juga di antara kamu yang pasangannya tetap nih nge-support secara financial ya, bagus hubungannya tetap gitu, cuman sepertinya ada masalah sedikit lah dalam hal keuangan gitu ya. Ada power, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time. Ya, kamu memiliki kekuatan sebenarnya untuk mengatakan tidak ya terhadap suatu hubungan yang menurut kamu enggak balance lagi. Kalau misalnya di dalam hubungan itu kamu yang lebih banyak berkorban, kamu yang makan hati terus gitu ya, kamu yang selalu berusaha membuat ngejaga hubungan ini supaya awet ya, itu namanya nggak balance kan gitu ya. Coba kamu pikirkan lagi gitu, hubungan nggak seperti itu. Hubungan harusnya saling memberi ya, harusnya balance. Kamu kasih 50, dia kasih 50 gitu ya. Tergantung dari pribadi kita sebenarnya, mampu nggak untuk lepas ya. Kalau kamu mau sesuatu yang baru di dalam hidup kamu, harus berani mengatakan tidak gitu ya, harus berani mengatakan aku mau lepas dari kamu gitu ya, dan lebih mempercayakan diri sendiri atau berpijak pada kaki sendiri untuk ngejalani hidup ke depan ya. Cuman di minggu ini sepertinya beberapa di antara kamu lagi bertanya-tanya dalam hati ya, mampukah aku hidup tanpa si dia? Atau apakah sebaiknya aku berjalan sendiri aja? Nah, semacam gitu ya. Oke, ada secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. Ya, ada nih yang suka sama kamu gitu ya. Jadi kamu jangan ngerasa bahwa satu-satunya pasangan kamu cuma dia di dunia ini gitu. Bahkan kalau kamu sudah berumah tangga sekalipun, kalau misalnya pasangan kita ini nggak balance sama kita ya, dia lebih mementingkan dirinya sendiri, ngapain itu dipertahanin gitu ya. Ada orang yang suka sama kamu gitu ya. Spiritual guidance kamu mengatakan di sini akan ada selalu yang suka sama kamu ya. Dan yang suka sama kamu di sini ada sepertinya energi Scorpio, Cancer, Pisces, Capricorn ya. Dia selalu memikirkan kamu, dia pengen hubungan yang serius sama kamu ya. Diam-diam dia menyukai kamu gitu. Sementara di sini kamu masih terikat dengan energi lama, masih pengen hubungan kamu dengan orang lama ini bagus ya. Bisa jadi karena sudah dalam hubungannya atau faktor anak ya. Ya, namanya hidup kita selalu belajar dan belajar ya kan, dari kesalahan belajar, atau dari masalah yang kita hadapi yang dihadirkan oleh pasangan, kita belajar juga di sana menjadi sosok yang lebih tough lagi, yang lebih kuat ya, yang memiliki kekuatan untuk berkata tidak bahkan bila manapun hubungan ini sudah dalam gitu ya. Oke, demikian untuk Cancer, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi, dan semoga kalian tetap bersemangat, semoga kalian bisa berbahagia dan selalu berbahagia di minggu ini. Goodbye.